Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan dalam mengkomunikasikan kebenaran kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Cek 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita Gereja Baptis merayakan Hari Pahlawan. Kita tahu bahwa tanggal 21 kemarin, 2 hari yang lalu, ada peristiwa yang penting sekali, yaitu yang pertama, bangsa kita memperingati Hari Pahlawan Raden Ajeng Kartini. Dan yang kedua, PDIP mengumumkan calon presiden Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia yang akan siap menggantikan Joko Widodo. Ini bukan kampanye, ini bukan. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyiapkan satu tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu kepahlawanan wanita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, saya melihat dari beberapa teks Alkitab. Ya, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk merenungkan tentang tema kepahlawanan wanita. Kepahlawanan wanita yang diambil dari beberapa teks Alkitab. Ayat-ayat ini, ya, dari ayat-ayat ini saya mengambil beberapa tokoh sebenarnya. Saya mengambil beberapa tokoh. Ada yang tidak disebutkan namanya, misalnya dalam Injil Lukas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Peristiwa yang sangat mengharukan. Mengapa? Karena ketika Yesus datang ke rumah orang Farisi bernama Simon, tujuannya untuk makan. Tiba-tiba datang seorang perempuan berdosa. Perempuan yang berdosa ini, dia datang kepada Yesus dan melakukan sesuatu seperti yang kita baca tadi, yaitu dia dengan air matanya, dia datang dan membawa minyak wangi dalam kualam, lalu kemudian dia membasuh kaki Yesus, menyekanya dengan minyak dan dengan air matanya. Ini adalah peristiwa yang sangat mengharukan sekali, dan tentu saja mengherankan bagi Simon dan kawan-kawan yang hadir di sini. Saudara tahu bahwa wanita ini melakukan sesuatu dengan satu tujuan, dengan satu alasan, bukan satu tujuan, dengan satu alasan. Alasannya jelas. Dia adalah seorang berdosa dan dia datang kepada pribadi yang tepat yang namanya Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, inilah yang saya sebut dengan apa ciri seorang wanita dijuluki sebagai pahlawan. Apa ciri seorang wanita dijuluki sebagai pahlawan? Tidak ada orang yang sempurna, saudara-saudara. Baik dia seorang wanita maupun dia seorang laki-laki, tidak ada yang sempurna. Jangankan sebagai jemaat biasa, hamba Tuhan sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun. Bahkan pada Minto bilang tadi dalam kelas sekolah minggu, Imam Eli, seorang imam, anak-anaknya, Hopni dan Pinehas, kacau hidupnya. Kacau hidupnya. Anak-anak pendeta zaman sekarang juga banyak yang kacau hidupnya. Dan juga anak-anak jemaat juga banyak yang kacau hidupnya. Lalu bagaimana supaya tidak kacau hidupnya? Materi sekolah minggu tadi jawaban yang tepat sebenarnya. Ya. Materi sekolah minggu tadi jawaban yang tepat, yaitu supaya anak-anak kita jangan sampai dia bertumbuh dan karakternya yang buruk itu melekat kuat dan sulit untuk diatur. Sejak dini dia harus dikendalikan. Sejak dini dia harus dibentuk berdasarkan firman Tuhan.
Terlampau keras, semakin tua dia, semakin sulit untuk diarahkan. Selampau dia makin tua, semakin sulit. Terus, kalau anak kita sudah besar, kalau anak kita sudah SMA misalnya, apalagi dia udah kuliah, orang tua mau pukul juga udah hati-hati. Ntar dia pukul balik, bisa-bisa tumbal ke orang tua. Ya. Saya itu juga saudara, bukan masalah dia pukul kita balik, tapi sudah tidak etis lagi orang tua memukul anak. Tidak cara anak sudah SMP, sudah SMA, sudah mahasiswa berdebat sengit dengan orang tuanya karena dia sudah banyak pengetahuan, sudah banyak ilmu, saudara. Dan kalau pengetahuannya keliru, dia akan mempertahankan itu dan orang tua akan digoreng baik-baik sama anak-anak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka penting sekali kita peduli dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus, kembali kepada teks kita. Wanita yang datang kepada Yesus di rumah Simon ini, Simon yang mengundang dia makan, maka wanita ini alasannya dia adalah orang berdosa. Dia sadari dia orang berdosa. Kalau saudara baca juga di dalam Injil Yohanes, tadi ada Injil Yohanes dengan Injil Lukas. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita dapat informasi ada Maria Magdalena. Namanya langsung disebut sebagai Maria Magdalena. Dia juga datang meminyaki dan mengurapi kaki Yesus, saudara-saudara. Dia juga manusia berdosa, saudara-saudara. Tapi dia wanita yang berbeda dengan Injil Lukas pasal 7 ini, saudara-saudara. Bukan wanita yang sama, meskipun sama-sama mengurapi kaki Yesus, saudara-saudara. Meskipun sama-sama mengurapi kaki Yesus, tapi wanitanya berbeda. Wanitanya berbeda. Mengapa dia berbeda? Karena konteks di dalam Injil Lukas, rumahnya si Simon orang Farisi. Tapi konteksnya di dalam Injil Yohanes, rumahnya Lazarus, saudaranya Maria dan Magdalena. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini alasan. Meskipun sama minyak yang dipakai, meskipun harganya sama mahal, saudara-saudara, peristiwanya sama, tapi saudara-saudara, tempatnya berbeda, orangnya berbeda. Ini membuktikan apa, saudara-saudara? Bukan hanya satu perempuan yang berdosa, ada berapa perempuan yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus. Tapi bagaimana mereka, orang yang latar belakangnya berdosa ini, tapi bisa menjadi tema bagi kita hari ini? Mereka seorang pahlawan, saudara. Apa yang bisa menjadi implikasi atau yang menjadi ciri-ciri dari mereka yang bisa kita pribadikan dalam konteks kekinian hari ini, saudara. Ini yang penting untuk kita pelajari, saudara. Ini yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama, saudara, saya melihat berani datang kepada Yesus mengakui dosa. Ini penting sekali, saudara. Mengapa, saudara? Kalau orang berdosa, kalau wanita berdosa, apalagi diketahui oleh banyak orang seperti Simon, ya, sama orang-orang yang hadir di situ, tahu ini perempuan-perempuan nggak benar, ya, ini perempuan-perempuan berdosa. Saudara, dia datang kepada Yesus mengakui dosanya. Ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Ini sesuatu yang tidak. Ada banyak orang berdosa tapi dia menyembunyikan dosanya. Ada banyak orang berdosa tapi tidak mau mengakuinya, saudara. Beda dengan perempuan ini, saudara. Beda dengan perempuan ini. Dia datang kepada Yesus, lalu kemudian alasannya jelas dia berdosa, tapi dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang dengan air mata. Dia datang dengan sebuah alasan yang jelas. Dia datang kepada Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan minyak dan dengan air mata dan dengan rambutnya, saudara. Dan mengapa kita berkesimpulan dia datang dengan dosa? Karena Yesus berkata kepada dia, dosamu telah diampuni. Dosamu telah. Ada banyak juga orang Simon-Simon di sekitar kita, saudara, yang kemudian menjustis orang. Ini kan orang wanita berdosa, ini kan wanita berdosa. Tapi lihat cara Yesus yang luar biasa cerdas, saudara. Dan dia tahu, dia menghafal, dia membaca pikiran Simon karena dia Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Dia bisa membaca pikiran Simon. Lalu kemudian Simon, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon atau kasus kepada Simon. Yaitu satu, katakanlah saya ubah ini kan tidak menyebut nama, ya, tidak menyebut nama.
Saya pinjam nama Papi Tukiran sama Pak Ahad. Saya pinjam nama Papi Tukiran sama Pak Ahad. Sama nama Adar Mito aja. Yang tua-tua di gereja kita ini kita sebut nama mereka supaya semangat. Jadi Adar Mito ini seorang saudara. Ahad utang 50 dinar kepada Adar Mito. Papi utang kepada Mito 500 dinar. Adar Mito menghapuskan semua, panggil ini karena momentum lebaran. Hapuskan semua utang. Utang 50 dinar dengan 500 dinar. Yang paling banyak utangnya adalah Papi Tukiran. Sama-sama dihapuskan utangnya. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, Simon, menurut Simon, antara Papi Tukiran dengan Pak Hans, siapa yang paling bersuka cita karena utangnya dihapus? Papi Tukiran. Karena 500 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah orang bekerja sehari. Berarti kalau 500 dinar, berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun bekerja baru bisa lunas. Lalu kemudian Papi Tukiran yang paling kira. Yesus bilang begini kepada Simon, Simon, engkau lihat perempuan ini? Dia merasa bahwa dia yang paling banyak berdosa. Dia merasa paling banyak berdosa, itu sebabnya dia melakukannya untuk aku, kata Yesus. Jadi ada banyak orang karena dosanya kecil, dosanya sedikit, lalu kemudian dia merasa seperti so suci, saudara. Ini sudah berbahaya sekali, saudara. Ini berbahaya sekali. Jauh lebih kita salut dan kita akan jempol kepada seorang wanita yang berdosa ini. Dia layak dijuluki sebagai pahlawan karena apa? Dia berani datang kepada Yesus. Dia justru mendekat, bukan menjauh, saudara. Dia justru datang kepada Yesus, bukan menghindar, saudara. Dia tahu ini salah, dia tahu ini berdosa, dan dia tahu juga secara moral, saudara. Ini besar. Bagaimana kita bisa membedakan berzina dengan mencuri telur ayam? Dosa besar, dosa kecil. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Yang membuat besar itu apa? Karena standar moral. Standar moral. Jangan kira mencuri telur satu dengan orang yang mencuri miliaran. Jangan bilang, oh yang curi miliaran itu dosanya besar. Sama dosanya. Curi telur tidak ditampung, masuk neraka. Dosa. Jadi saudara, bagaimana? Ada banyak orang Kristen hanya fokus kepada dosa yang secara moral. Lalu kemudian dosa yang kecil dia tidak datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ini pelajaran bagi kita. Seorang wanita berdosa yang layak dijuluki sebagai pahlawan karena dia tahu dia berdosa. Bisa nggak kalau dia beli harga yang 1 dinar juga? Bisa saja, saudara. Bisa saja. Bisa nggak yang gratis? Bisa saja. Kalau itu adalah bagian dari ketulusan hatinya datang kepada Tuhan, itu bisa, saudara. Tapi wanita ini, saudara, dia melakukannya mungkin saat itu untuk harga minyak narwastu yang terbaik, mungkin harganya 300 dinar barangkali ya. Tapi wanita ini bukan soal harga bagi dia. Bagi dia adalah yang terbaik. Yang terbaik. Kalau gratis tapi itu yang terbaik, tidak masalah. Tapi lebih banyak di antara kita yang sisa-sisa kasih ke Tuhan, ya. Yang biasa-biasa kasih ke Tuhan, saudara. Lebih bagus, saudara. Yang terbaik menurut kita berikan kepada Tuhan. Terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Kerelaan inilah yang datang dari hati yang menyebabkan Tuhan berbelas kasih kepada wanita ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, rela berkorban untuk Tuhan, untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, jangan lupa tadi ya, wanita itu dijuluki sebagai pahlawan karena dia berani mengaku kesalahan. Setuju Bapak Ibu? Berani mengaku kesalahan.
Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, sulit untuk kita maju. Berani mengakui kesalahan. Dan kemudian yang kedua, rela berkorban. Rela berkorban. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Lihat, saudara-saudara, Maria Magdalena, dia adalah seorang wanita yang pernah merasakan pertolongan Tuhan. Dia waktu dirasuk roh jahat diusir dari dia. Ya. Lalu kemudian dia wanita yang berdosa juga melalui peristiwa pengurapan kaki Yesus di dalam Yohanes pasal 12, dia juga mendapat kelegaan. Lalu kemudian waktu abangnya Lazarus mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kemudian atas semua peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dia ambil keputusan ini. Keputusannya apa? Melayani Tuhan dengan setia. Ya, melayani Tuhan dengan setia. Maria Magdalena, saudara, dan Maria yang lain, waktu Yesus melayani, menginjil turun lembah, mendaki gunung, saudara, berjalan siang dan malam, ada wanita-wanita yang selalu menyediakan dan memberikan perhatian kepada Yesus dan para murid-murid. Lalu kemudian waktu Yesus disalibkan, murid-murid kemana? Ketakutan semua, takut disalibkan juga. Nyatanya seperti Petrus, dia menyangkalkan. Tapi lihat Maria Magdalena, sampai Yesus mati, dia ada di Bukit Golgota. Dia ada di sana. Bahkan kalau kita baca Matius pasal 8 ayat 1, waktu pagi-pagi 3 hari kemudian, murid-murid yang lain masih ketiduran barangkali, murid-murid yang lain masih ketakutan barangkali. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang membawa rempah-rempah untuk ditaburkan di pinggir kubur Yesus. Meskipun sampai sana Yesus sudah bangkit. Apa yang kita pelajari di sini? Kesetiaan melayani Tuhan. Ya. Kesetiaan melayani Tuhan. Ketika Yesus tidak dalam kuburan, mereka pun lari kepada murid-murid dan menyampaikan, kubur telah kosong, dia telah bangkit. Pesan malaikat, dia telah bangkit. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Yesus sudah bangkit. Kabar baik disampaikan oleh wanita-wanita, disampaikan pertama-tama kepada para murid-murid. Wanita dipakai Tuhan untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ini penting sekali. Wanita layak jadi pahlawan karena wanita melayani dengan setia. Maukah saudara melayani Tuhan dengan setia? Latar belakang kita mungkin mengalami masalah, tapi pintu pengampunan, jika ada keberanian untuk datang kepada Tuhan, jika ada kerelaan untuk rela berkorban, dan jika engkau melayani Tuhan, layak menjadi pahlawan seperti wanita yang kita pelajari hari ini. Kita semua, jangankan Anda sebagai wanita, kami sebagai laki-laki pun mengalami banyak kesalahan. Baik laki-laki, kalau laki-laki tidak berani datang kepada Tuhan, menyesali perbuatannya, laki-laki tidak rela berkorban, laki-laki tidak melayani Tuhan, nggak bisa juga menjadi pahlawan. Nggak bisa menjadi pahlawan. Tidak ada orang yang berhasil dengan hanya berleha-leha. Nggak ada. Orang berhasil karena dia kerja keras, karena dia berani menghadapi tantangan. Dia berani, dia rela berkorban, dan dia melayani Tuhan. Ada proteksi, ada perlindungan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jemaat Makassar. Jadilah pahlawan. Amin. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdiri bersama. Mari kita katakan bersama-sama, hidupku Tuhan kini milikmu.